Puji Bapak Yahweh. Kita akan buka kitab Yeremia ya. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Yeremia 17 ayat 9 dan 10, dan kita akan baca kedua ayat ini bersama-sama. Supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan yang tertulis di depan ya. Yeremia 17 ayat 9 dan 10 kita baca bersama 3, 4. Hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia, untuk membalas kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Amin. Silakan duduk. Kalau dalam terjemahan saya agak sedikit beda ya. Ini yang lugas ya. Hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu. Ia sulit disembuhkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kalau kita lihat memang seringkali saya beritahu, karena terjemahan kita ini kadang-kadang agak berbeda, ILT 1, 2, 3 ya sama lugas ini. Karena kalau saudara perhatikan kadang-kadang mereka pakai sebagian dari King James, kadang-kadang NIV, kadang-kadang juga terjemahan-terjemahan lain. Dan kita ada bagusnya kita melihat semua yang bisa kita dapatkan ya, untuk kita mendapatkan pengertian yang lebih jelas ya, yang lebih jelas. Dan karena terjemahan, selalu saya ingatkan kepada kita semua, firman Tuhan itu tidak mungkin salah, tetapi terjemahan bisa salah ya. Karena itu kita bisa membanding-bandingkan. Kita minta hikmat dan kasih karunia Bapak Yahweh untuk mengetahui mana terjemahan yang paling tepat ya. Karena terjemahan firman itu satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan. Kalau bertentangan berarti ada sesuatu yang salah. Dan kalau toh kita tidak mendapatkan katakanlah terjemahan yang sesuai, berdoa ya. Berdoa karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, karena Dia tahu isi hati kita. Karena itu pengalaman ya. Pengalaman yang saya sendiri dapatkan, dan itu senantiasa Tuhan jawab. Memang kadang-kadang perlu beberapa waktu ya. Karena kadang-kadang terlebih kalau kita butuh kitab suci yang dari luar, agak sulit mendapatkannya ya. Karena memang kadang-kadang kan diekspor yang paling banyak ya King James, mungkin NIV. Tapi yang lain-lain boleh dikatakan agak sulit. Nah, saya mengucap syukur ketika saya ada di luar sana, ada teman yang keluarganya atau mertuanya punya toko buku Kristen ya, toko buku Nasrani. Jadi orang Afrika Selatan. Saya minta sama dia, dan saya mendapatkan beberapa kitab suci yang dapat saya pakai sebagai referensi ya. Referensi untuk kita praktekkan, saya ajarkan. Nah, saya harapkan saudara praktekkan ya. Salah satu contohnya umpamanya doa Bapa Kami. Itu satu pergumulan yang lama, tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, saya mendapatkan at least 2 buku kitab suci dari terjemahan yang mungkin tidak masuk di sini ya, di Indonesia. Tetapi saya mendapatkannya dari teman yang ada di Afrika. Dari situ saya berani
menyampaikannya kepada jemaat untuk kita dengan iman merevisi doa Bapa kami yang hampir seluruh dunia mendoakannya, yang menurut saya dengan cara yang kurang tepat karena terjemahannya kurang tepat, ya. Dan kita melihat di sini, ya itulah cara Tuhan, ya. Kalau nanti ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali di sini, kalau nanti dengar doa Bapa kami kita agak sedikit beda, ya, agak sedikit beda. Nah, saudara yang juga yang ada di luar sana, karena saya ada ada dasarnya, ya. Saya percaya orang-orang yang mempunyai karunia untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa aslinya, ya, masing-masing orang kan punya cara berpikir yang berbeda. Nah, saya mau ucap syukur dari dua kitab suci ini saya mempunyai keberanian untuk menyatakan, untuk mendoakan seperti yang kita lakukan di tempat ini. Ya mungkin ya satu-satunya gereja di Indonesia yang berdoa seperti itu. Tapi bukan berarti kita membanggakan diri, tetapi kita bisa menyatakan bahwa doa yang selama ini didoakan itu ada yang tidak sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Dan kita mengucap syukur atas semua itu, ya. Kita mengucap syukur ada jiwa-jiwa, kalau saya nggak salah cuma 8 orang, ya. 8 orang yang siap untuk dibaptis. Saya tidak menyatakan baptisan pembaruan, ya. Tidak. Ya. Karena orang itu hanya satu kali dibaptis. Ya. Tetapi saya menyatakan kita dibaptis dengan benar. Kalau caranya tidak benar, namanya tidak benar, ya itu belum dibaptis. Bisa ditangkap? Ya, kalau tadi yang kan saya sudah dibaptis, baptisnya sudah benar belum? Dengan cara yang benar apa belum? Dengan nama yang benar atau belum? Kalau belum ya belum dibaptis. Jadi jangan sampai kita salah persepsi, ya. Karena jelas tertulis dalam, kalau saudara baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 19, jemaat di Efesus, Paulus kan tanya, kamu dibaptis dengan cara apa? Dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, terus mereka harus bukan mengulang, ya, tapi baptis dengan benar. Jadi kalau baptis tidak dengan cara yang benar, tidak dengan nama yang benar, itu belum dibaptis. Itu belum, karena belum benar. Ya memang belum benar, ya bilang aja belum benar. Nah, kita oleh kasih kemurahan Tuhan kita melihat Tuhan bekerja memulihkan segala sesuatu, ya. Kita mengucap syukur pemulihan itu harus terjadi pada akhir zaman ini. Tuhan sedang memulihkan baik umat Israel secara jasmani dan umat Israel secara rohani, ya. Sehingga ada tertulis khususnya bagi Israel secara jasmani. Nah, saya percaya itu juga merefleksikan kepada kita Israel rohani, ya. Dia akan memberikan roh jiwa yang baru. Dia akan menaruh firman-Nya, Torah-Nya dalam hati mereka. Ya, otomatis dia percaya. Khususnya bagi Israel secara jasmani, ya. Nah, mereka sekarang kan ketika bertemu Yod-He, Waw-He, dia bacanya Adonai. Ya. Ketika dia berbicara Yeshua, ya Yeshua. Tidak ada yang lain. Tapi kalau mereka ngomong pakai bahasa Inggris, keluarlah kata-kata yang saya tafsirkan berasal dari Pontius Pilatus, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua, saat inilah pemulihan segala sesuatu sedang terjadi, ya.
khususnya bagi umat yang menamakan diri umat Tuhan. Ya, memang kadang-kadang saya membayangkan, kan ada tertulis dalam kitab Matius pasal ke-7 ya, kalau nanti saudara baca. Ya, Tuhan, Tuhan, aku bikin ini demi namamu, aku bikin ini demi namamu, semua dalam namamu. Tapi yang harus menjadi pertanyaan, saya berkali-kali menyatakan kepada saudara, sedikit proaktif ya, sedikit kritis. Memang tidak disebutkan di sana demi namamu-nya itu siapa. Saya tangkap ya. Demi namamu aku menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, namamu-nya itu siapa? Tidak ada. Itu suatu kalau saya boleh katakan suatu misteri. Ya, tetapi itu dibuka sekarang karena banyak orang-orang yang menyatakan saya pakai nama ini masih ada mujizat. Mereka lupa bahwa setan juga melakukan mujizat. Nah, untuk bisa menarik keluar orang-orang pilihan Tuhan, mereka juga bikin mujizat sehingga orang tetap tertarik kepada nama yang kalau saya katakan dipalsukan oleh si kuda putih. Ya, saya seringkali menyatakan kuda putih karena banyak orang kalau dengar kuda putih langsung berpikir wah ini Yeshua. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Adonai Yeshua Masiha. Firman tadi jelas mengatakan hati manusia, dalam terjemahan saya ya, hati manusia lebih lecek daripada segala sesuatu. Hati, ya, hati saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh seperti apa yang pernah kita dengar tentang perumpamaan gandum dan lalang. Gandum dan lalang ditaburkan di ladang yang sama. Berbicara ladang, berbicara hati manusia. Ya, hati manusia open, jadi terbuka untuk apapun yang bisa ditaburkan. Ya, kalau dia tidak berjaga-jaga. Ya, karena itu Yeshua sendiri ketika memberikan perumpamaan, ya, ketika para penjaga tertidur, maka ada si jahat yang menaburkan benihnya, ya, sehingga ada benih lalang. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, pernah saya katakan kepada saudara, kalau saudara suka bertanamlah kecil-kecilan. Tanah kalau saudara gemburkan, terus kemudian saudara tanam ya entah biji apa, bibit apa, yang tumbuh duluan itu biasanya lalang. Yang tumbuh duluan bukannya bijinya yang kita tabur, tapi lalangnya dulu. Dan kalau saudara cabut, katakan yang kelihatan satu lalang, saudara cabut satu lalang, ternyata akarnya kemana-mana. Ya, itu dalam keadaan yang sebenarnya ya, karena kadang-kadang kan saya suka nanam gitu kan. Itu lalang itu akarnya kemana-mana. Kalau kita terlambat, oh banyak. Ya. Dan ini merupakan satu gambaran bagaimana apa yang dikatakan Yeshua sebagai perumpamaan itu adalah semata-mata kebenaran. Yang setelah kita cek, oh ternyata benar. Ya. Ternyata benar. Dan memang lalang itu, kalau saudara umpamanya pergi ke apa namanya sawah-sawah, ya, lalang dengan gandum dengan beras itu kalau dia belum berbulir nggak kelihatan bedanya antara lalang dengan padi, antara lalang dengan gandum, nggak kelihatan bedanya. Perbedaan itu hanya akan terlihat ketika bulir sudah muncul. Baru terlihat kita bisa membedakan ini lalang, ini gandum, ataukah padi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh,
Kalau dikatakan hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu, siapakah ia sulit disembuhkan? Dalam terjemahan saya dikatakan ia sulit disembuhkan. Dalam arti kata bukan tidak bisa disembuhkan. Sulit disembuhkan bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Kalau tadi kita nyanyi hatinya bagaikan apa? Bagaikan batu. Batu sekeras apapun, kalau dikucurin air terus menerus, suatu saat dia akan pecah. Dia akan pecah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat sangat luar biasa firman Tuhan ya. Di sini kita melihat, kalau tadi saya katakan hati kita ini seperti ladang yang terbuka. Ya. Kita menerima pengajaran dari kecil kan, dari kecil lah. Sejak dari bayi pun orang tua sudah memperkenalkan tentang siapa Tuhan kita. Kita ajarkan mereka berdoa, ya. Kita ajarkan mereka membaca firman. Kita ajarkan mereka menyanyi, memuji, itu otomatis ya. Benih-benih yang ditaburkan akan tertanam dalam hati mereka. Nah, saudara bisa bayangkan apabila yang ditanam itu bukan dari Tuhan. Kan banyak orang tua kan macam-macam kan. Kalau bukan dari Tuhan, satu saat nanti akan terlihat ini benih yang mana, benih yang baik atau benih yang jahat. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya. Kalau dikatakan hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena manusia sejak dia lahir begitu banyak macam ragam benih yang masuk dalam hidupnya. Termasuk benih kelicikan. Ya, kalau tadi kesaksian kan, hari ini ya, besok belum tentu ya. Nah, itu kan kenyataan. Tanpa disadari ada sesuatu yang berusaha menolak. Ya. Ada sesuatu yang berusaha mencegah supaya anak-anak Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah, kita sudah berkali-kali mendengar bahwa manusia ketika dia jatuh dalam dosa, maka sebagian jiwanya dirampas oleh setan. Ya. Ketika firman daripada setan direspon oleh Hawa, maka sebagian jiwanya diambil. Ya. Karena itu Bapa Yahweh mengcounter dengan apa yang sudah dilakukan oleh si setan. Ya. Tuhan berfirman, apabila kita menerimanya, meresponnya, maka firman itu akan mengembalikan jiwa yang telah dirampas oleh si setan, sehingga kita boleh memiliki kembali jiwa yang sempurna, seperti semula manusia diciptakan oleh Bapa Yahweh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan punya berbagai macam cara. Walaupun manusia menyatakan, oh dia keras orangnya. Ya. Kalau dia benar-benar umat pilihan Tuhan, Tuhan punya cara untuk menjamah dia. Nah, saudara dan saya kan hanya sebagai alat-alat Tuhan. Masing-masing kita at least punya salah satu dari 5 jawatan yang ada. Entahkah sebagai nabi, entahkah sebagai penginjil, entahkah sebagai gembala, entahkah sebagai guru, ya macam-macam kan. 5 jawatan ini harus dan pasti dimiliki oleh masing-masing kita. Mungkin saudara berkata, oh saya kan nggak tahu firman. Ketika engkau memberitakan nama Yahweh, engkau sudah termasuk orang pemberita firman Tuhan.
Ya. Dan ini memang kewajiban saudara dan saya seperti yang telah pernah dinyatakan di tempat ini. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas untuk memulihkan akan tubuh Hamasia. Ya, akan tubuh Hamasia. Memang belakangan ini saya berdoa. Saya berdoa bagi, saya ajak saudara-saudara berdoa kan. Doakan keluarga besar kita. Doakan mereka yang semua masih ada hubungan darah dengan kita, dan yang masih ada hubungan ikatan perkawinan dengan keluarga besar kita. Karena firman Tuhan berkata, Nuh orang yang benar. Tidak disebut istrinya benar. Tidak disebut anak-anak atau mantu-mantunya benar. Hanya Nuh yang benar. Karena Nuh yang benar, seisi rumah tangga diselamatkan. Karena satu orang yang dibenarkan, si kepala penjara yang dilayani oleh Paulus, seisi rumahnya diselamatkan. Nah, kita kan berdoa. Saya ajak saudara berdoa. Saya mengucap syukur kita bisa melayani melalui live streaming. Saya berdoa. Udah beberapa waktu saya berdoa. Tuhan, kita mengucap syukur ada layanan live streaming. Saya berdoa, saya mohon. Ya, ini kan sampai kemana-mana. Tetapi bagi mereka yang tinggal di daerah Jabodetabek dan tidak terlalu jauh dari tempat ini, gerakan mereka untuk datang. Saya mengucap syukur dari mana? Jonggol ya. Siapa bilang jauh? Enggak jauh itu. Yesua dari Bethlehem ke mana itu jalan kaki. Kita baru 1 jam 2 jam naik angkot aja atau naik taksi sudah bilang jauh. Yesua beberapa jam 10 jam dia jalan kaki dia nggak bilang jauh. Ya, itu kan kerinduan hati kita. Nah, saya ngalami dulu tahun 80-an kita baru bertobat. Saya tinggal di daerah Sawangan sana, kita ibadah di daerah Jatinegara sana. Naik angkot 4:30 jam 5 kita sudah keluar cari angkot. Angkot dulu jarang tahun 80-an. Dari Sawangan kita ke Parung, dari Parung ke mana, ke Pasar Minggu, dari Pasar Minggu baru ke Cawang situ. Ya. Kenapa? Karena ada kerinduan untuk beribadah kepada Bapa Yahweh di tempat yang menurut kami waktu itu adalah sesuai dengan apa yang difirmankan. Walaupun di komplek kira-kira 150 meter ada gereja di situ. Gereja yang dahulu memang kami gereja di sana. Atau pernah gereja di gereja itu. Ya. Tetapi kan disitulah Tuhan mau kita bertumbuh dan bertumbuh. Karena Tuhan mau saudara dan saya sempurna. Tanpa kesempurnaan, jangan harap kita bisa bertemu dengan Yesua. Tidak bisa. Ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, memang sulit disembuhkan hati ini. Hati ini kan, aduh jauh, aduh ini, aduh ini, aduh ini. Berbagai macam adu-adu. Ya. Banyak penolakan-penolakan. Ya. Tapi Roh Kudus, dia kan tahu semua. Tuhan sudah menetapkan si A, si B, ini harus dimenangkan dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Dan Tuhan punya cara. Dengan berbagai macam cara dia menangkan jiwa-jiwa ini. Siapa yang bisa menyangka orang seperti Moshe? Selama kurang lebih 40 tahun. Dia kan umur 3 bulan sudah dipelihara orang Mesir. Orang Mesir itu penyembah berhala. 40 tahun dia dididik secara Mesir. Siapa yang mengira bahwa seorang seperti Paulus, ahli Torah, yang tadinya menganiaya jemaat Tuhan, karena mereka umat pilihan Tuhan dengan cara Tuhan, celak, Tuhan robah. Moshe pembunuh, Paulus
penganiaya, mungkin pembunuh juga. Tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan yang benar, berbalik. Bukan karena dia yang berbalik, tapi Tuhan tahu ini adalah benih pilihanku. Tuhan balik. Dan ketika Tuhan balik, Moshe, seorang yang keras hati, seorang yang ya mungkin tadi kayak saya suka jalan tangan kan, tangan jalan kemana-mana kan, ya dulu kan dia begitu tuh. Moshe kan tangan jalan dia bunuh orang. Saulus atau Paulus pun sama. Orang yang seperti itu ketika dijamah oleh Tuhan, dia menyerah, dirubah oleh Tuhan dengan caranya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Ya, kita mengucap syukur dari berbagai daerah ya, dari sekitar-sekitar sini kita bisa hadir. Ya. Dan kalau ada yang mendengar mungkin tinggal di daerah Jabodetabek, ya, daripada kau duduk-duduk di rumah sambil nonton live streaming ini, kelihatannya bagus sih, ya. Tapi kan kita jujur aja nih, namanya ibadah ya. Beribadahlah kepada Bapa Yahweh dengan hormat dan takut. Tapi kalau ibadah sambil duduk, mungkin sambil tiduran kan, makan popcorn, itu sopan apa enggak? Kita jelas-jelas aja. Saya sebagai pelayan Tuhan harus kasih tahu. Daripada kau duduk-duduk sambil makan popcorn, sambil masak, seolah-olah ibadah itu bukan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Kenapa engkau tidak melangkahkan kaki datang ke tempat di mana engkau dipanggil Tuhan untuk bisa memuji, menyembah, memuliakan Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach dan bukan yang lain. Bukan yang lain. Di tempat lain mungkin masih memanggil nama yang diterjemahkan atau yang diperkenalkan melalui Pontius Pilatus. Di sini kita menyembah Dia yang namanya diberikan dari sorga melalui malaikat maupun melalui mimpi kepada Maria dan Yusuf. Nah, itu kan proses. Saya pernah berpikir, kalau menerima nama Bapa Yahweh mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi merubah nama Yesus itu agak sulit. Tapi kalau kita bisa menerangkannya dengan benar, ya, saudara, saya berkali-kali kan saudara harus bisa menerangkan dengan benar. Nah, saya menghimbau saudara jangan lagi pakai nama itu. Berkali-kali saya kata nama itu nggak ada di sorga. Nama Yesus itu nggak ada di sorga. Ya, kan jelas. Kan firman Tuhan katakan dia tidak berubah. Firman itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama Yesus itu kan diperkenalkan melalui Pontius Pilatus dengan nama Yesus, menjadi Yesus. Kurang lebih 30 tahun setelah Yeshua lahir, kan baru nama itu muncul. Ya, apakah Tuhan merubah nama yang dari sorga karena banyak ini pengikut-pengikut yang mengikut pengajaran daripada Pontius Pilatus? Dia tidak mungkin berubah. Karena itu saya berani katakan, nama Yesus itu nggak ada di sorga. Ya, saya masih menyembuhkan nama itu. Jangan-jangan engkau termasuk apa yang tertulis dalam Matius 7. Saya menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Siapa namanya? Karena itu Yeshua mengatakan, engkau pergi pembuat kejahatan. Kan dia tidak bilang saya menyembuhkan dalam nama Yeshua. Tidak. Saudara baca di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 20-an dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, hati kita sekarang sedang terus-menerus diproses oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Firman itu jatuh dalam hati. Firman itu tertanam dalam hati. Ya. Ya, banyak ada kepercayaan-kepercayaan lain kan.
Orang ini supaya hatinya suci, badannya dibelah, kemudian hatinya dibersihin. Ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Mungkin banyak orang juga yang menyamakan diri orang-orang Nasrani juga berpikir seperti itu. Ingat ya, dosa itu adalah apa? Roh. Kenapa saya katakan roh? Karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah roh. Kalau seandainya dosa itu bisa dicucikan dengan ahli bedah, kita nggak perlu Yeshua. Betul nggak? Datang aja ke ahli bedah tuh, tolong dioperasi nih, hati saya banyak yang kotor, dibersihin. Tetapi karena dosa itu spirit, dosa itu roh, karena dosa adalah pelanggaran terhadap firman yang adalah roh, maka hanya bisa dihapus juga dengan darah Yeshua, darah sang juru selamat, dibersihkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat sesuai dengan apa yang tadi kita baca. Ya, Tuhan tahu dan Tuhan menyelidiki hati kita. Saudara dan saya semua ada dalam gedung ini. Ya, kalau yang dalam gedung ini ya saya boleh katakan atau menafsirkan tubuh, roh dan jiwamu ada di sini. Saya tafsirkan begitu. Kenapa saya tafsirkan? Saya nggak tahu. Kok tubuhmu bisa di sini, pikiranmu di rumah. Betul nggak? Jujur nggak? Tubuh kita bisa di sini, tapi pikiranmu belum tentu di sini. Artinya jiwamu belum tentu ada di sini. Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu kemana pikiran kita. Karena pikiran kita melayang-melayang, setan juga lihat, wah ini kesempatan ini. Tapi tubuhnya di sini, dia beribadah di sini. Dikasih aja angin AC pelan-pelan tidur dia. Itu kenyataan. Ya. Ini bukan satu, ini mungkin tempelak ya. Banyak orang yang menamakan diri orang Nasrani. Termasuk saudara-saudara kita yang ya saya mengucap syukur kalau bisa mereka mengikuti ibadah melalui streaming, ya puji Bapak Yahweh. Tetapi apakah engkau beribadah dengan benar, itu yang jadi masalah. Lalu lihat, wah masih puji-pujian, ntar aja lah. Iya kan? Khotbah dia lagi. Itu aja disebut-sebut, nama itu aja disebut. Udah, tutup aja, cek like. Apa itu ibadah yang benar? Kita harus beribadah dengan benar karena kita mau selamat. Kalau nggak selamat mau ngapain ibadah? Mau ngapain kita capek-capek, mungkin bangun pagi, bersiap-siap kemari, datang duduk di sini. Setelah sampai di sini capek-capek, pikiranmu, aduh tadi kompor udah dimatiin belum ya? Artinya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan ada tertulis ketika kita melaksanakan ibadah. Semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ada malaikat yang menjaganya. Dengan cara Tuhan. Ya, karena namanya kita manusia, kita bisa lupa kan. Ayo berdoa, Tuhan, saya kayaknya lupa ini Tuhan. Ya minta aja malaikat surga Tuhan kirimkan ke sana. Karena Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup sesuai kehendak. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yahweh menyelidiki hati, dia juga menguji pikiran manusia. Dia menguji saudara dan saya. Memang kelihatan kita beribadah seperti ini, tapi Tuhan cek satu persatu. Pikiran kita ini ada di mana? Firman yang ditaburkan ini, engkau harus menyimak baik-baik dan engkau teliti. Ini yang dikatakan gembala ini benar apa enggak? Tertulis apa enggak? Saya terbuka ya buat saudara dan kita semua yang ada di gedung ini dan yang mereka di luar sana. Kalau ada firman yang salah, saudara harus berani menolak. Karena sekarang banyak juga pengajar-pengajar yang luar biasa, pengkhotbah luar biasa. Tetapi kalau kita tidak simak baik-baik, ternyata banyak juga yang ngawur, yang tidak sesuai firman Tuhan.
Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, inilah yang saya katakan, ladang itu terbuka, hati itu terbuka. Kalau kita tidak berjaga-jaga, Yesua berkata, oh berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kau bisa beribadah di sini, kau bisa mendengar khotbah, tetapi perhatikan baik-baik apa yang dikhotbahkan tertulis apa tidak. Saya tidak peduli pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, mungkin jemaatnya luar biasa di seluruh pelosok muka bumi. Tapi kalau salah, kau harus berani menolak. Karena justru setan bisa memanfaatkan orang-orang ini. Karena bisa dia memakai lidah pembicara-pembicara seperti ini untuk memelintir sedikit firman Tuhan. Dan kalau kau tidak hati-hati, masuk perangkap. Mulai tanam, ya seperti saya katakan tadi, kita tanam bibit, ada lalang karena kita tidak lihat benih lalang di situ. Walaupun kita sudah gemburkan, ya satu saat dia akan tumbuh. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Saya tidak pernah melarang saudara untuk dengar khotbah siapa ya silakan. Tapi hati-hati. Karena banyak orang sekarang demi menarik perhatian banyak orang, mulai dipakai oleh setan, dipelintir firman sedikit. Karena engkau tidak berjaga-jaga, tertanamlah benih yang bukan dari Tuhan. Karena itu, kalau kita tidak berjaga-jaga, bagaimana hati ini bisa disembuhkan? Gak bisa. Seharusnya kita mendapatkan obat yang berasal dari Tuhan. Tetapi karena kita tidak perhatikan taburan-taburan firman, ada suntikan-suntikan dari si jahat, ya otomatis gak sembuh-sembuh. Kelakuan tidak bisa berubah-berubah. Saya berkali-kali menyatakan, kita tidak mungkin bisa merubah karakter kita dengan kekuatan sendiri. Hanya Tuhan yang bisa merubah kita dengan firman-Nya dan dengan pertolongan Roh Kudus kita melakukan firman itu. Tanpa Roh Kudus jangan harap kita bisa melakukan dengan benar. Nah, contoh kan Yudas itu udah dibaptis. Ya, saya berkali-kali harus ingatkan kalau nanti ada yang dibaptis, kita mengucap syukur. Baptis itu awal daripada pertobatan seperti apa yang digambarkan dalam skema tabernakel ini. Ya. Tetapi itu bukan jaminan keselamatan. Bahwa engkau pasti selamat belum tentu. Yudas itu dibaptis, tetapi dia mengkhianati Tuhan Yesua. Bahkan Yesua kasih contoh, ketika dia sudah selesai dibaptis, justru setan mencobai dia. Kenapa dicobai? Karena setan tidak rela orang yang menjadi miliknya dirampas oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya, bukan saya katakan orang bisa dibaptis nanti ada pencobaan, tergantung kita. Kalau ada sesuatu yang benar, tolak. Ketika kita dibaptis ada suara yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Engkau dimeterai dengan Roh Kudus, teplek. Kata Efesus 1 ayat 13. Engkau dimeterai dengan Roh Kudus. Setan lihat meterai itu. Ketika pencobaan datang, usir dia. Karena engkau punya kuasa sebagai anak Tuhan. Dan setan lihat kita punya kuasa. Tapi kalau engkau, sudah mulai gemetar. Kan firman Tuhan katakan, setan itu mengaum bagaikan singa yang lapar. Tidak ada yang menyatakan setan itu menerkam. Tidak ada. Tetapi ketika engkau ditakut-takuti, kemudian engkau takut, engkau buka celah, baru dijamah sama dia. Bisa ditangkap. Karena itu dikatakan firman Tuhan, jangan kasih celah sama setan. Jangan kasih kesempatan. Mungkin ya kita manusiawi kalau rasa takut itu wajar. Tetapi ketika ada rasa takut kepada yang bukan dari Bapa Yahweh, tolak semua dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Kau berdoa, Bapa Yahweh, saya anakmu. Saya anakmu, tolong saya Tuhan. Saya gak bisa lihat setan ini. Setan itu roh, kita gak bisa lihat.
Tetapi ketika kita berseru kepada Bapa Yahweh yang memberikan kepada kita rohnya yang kudus. Dan dia berikan malaikat surga yang menjaga dia. Setan lihat ada malaikat. Kalau engkau tidak mengecewakan Tuhan, setan itu lari. Tuhan tahu dia menyelidiki hati kita. Kita mau hidup semakin hari semakin dikuduskan. Saya berdoa senantiasa Tuhan, biar roh pujian, roh penyembahan, roh untuk mengagung-agungkan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach memenuhi hati, roh, jiwa dan hidupku, sehingga setiap langkah hidupku, setiap nafas hidupku penuh dengan pujian dan penyembahan, dan kita percaya. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, ada tertulis dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Ketika dia bersemayam di atas puji-pujian kita, setan lihat, setan gak berani jamah. Setan lihat bahwa Ayub dipagari oleh Tuhan, dia tidak berani jamah. Tetapi ketika Tuhan kasih green light, oke, silakan. Baru dia bisa cobai. Ayub adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Karena itu apa yang dicontohkan oleh orang-orang beriman ini, kita praktekkan dalam hidup kita. Dia menyelidiki hati saudara dan saya. Dia tahu semua. Tidak ada satu perkara yang bisa kita sembunyikan. Ada tertulis segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Jadi kita mau sembunyi apa yang gak bisa, ya? Semua telanjang. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-13. Kita lihat ya. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia, yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Telanjang. Kita mau sembunyi apa? Tidak bisa. Kita belajar open sama Tuhan. Tuhan, seperti Daud dalam Mazmur 139, selidikilah hatiku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Supaya setiap saat hati kita ini yang terbuka, jangan lagi dimasuki oleh benih-benih si jahat dengan caranya. Ya, dengan caranya. Kalau kita berjaga-jaga terus, karena itu Yesus berkata berjaga-jagalah. Dalam doa. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, saya percaya apabila dengan pertolongan Ruh HaKodes kita berjaga-jaga. Oh, hati-hati, kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal kedua ayat 1, kita lihat ya. Ibrani pasal kedua ayat 1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar, supaya kita tidak akan terhanyut. Dalam terjemahan lain, hati-hati terhadap semua yang kita dengar. Jangan sampai kita terbawa arus. Karena iman datang dari pendengaran. Kau salah dengar, hanyut. Hanyut. Ya. Dan kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan benar. Sehingga jangan sampai kita terbawa kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Bagaimana caranya? Selidikilah firman Tuhan siang dan malam. Ya, kita selidiki, kemudian kita belajar mempraktekkannya dalam hidup. Ya. Jangan hanya menyelidik firman tapi tidak praktekkan. Belajar dan minta pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Tuhan tolong mampukan saya
Itu saya bisa melakukan firman ini dengan benar. Kalau enggak sia-sia. Karena jelas Yakobus 1 ayat 21, firman itulah yang menyelamatkan kita. Itulah anugerah. Saudara dan saya diberikan pertolongan dan kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan semampu kita dengan pertolongannya. Dia akan memberikan kita kemampuan untuk melakukannya dengan benar. Dan yang tidak bisa kita lakukan, Dialah yang menyempurnakan. Bisa ditangkap? Ya. Karena itu beberapa kali saya ingat betapa luar biasanya Tuhan kita. Itulah yang namanya kasih karunia. Ya, kasih karunia. Kalau saudara mengingat beberapa kali saya sampaikan. Kadang-kadang saya ulang supaya kita ingat, Elia itu orang biasa seperti saudara dan saya. Tapi dia diangkat oleh Tuhan. Ya, oleh kereta sorga, kereta api, hilang. Menurut Elisa, menurut para nabi-nabi, ini orang sudah suci. Menurut manusia, dia sudah suci. Tetapi yang suci di hadapan Tuhan, ketika dia diangkat oleh Tuhan, jubahnya masih ketinggalan. Atau jubahnya dilepas oleh Tuhan. Artinya masih ada yang tidak sempurna dalam kehidupan Elia. Itulah anugerah. Ketika saudara dan saya dijemput oleh malaikat naik ke sorga, semua yang tidak berkenan ditanggalkan Tuhan untuk kita layak di hadapan hadiratnya. Bukan kita yang buka baju, tidak. Semua, bukan hanya baju, semua yang gak beres ini dibereskan oleh Tuhan. Itulah iman kita, itulah namanya anugerah. Itulah namanya kasih karunia. Ya. Nah, di sini kita melihat betapa ketaatan yang diperlihatkan, dicontohkan Tuhan melalui Elia. Disuruh ke Yordan, disuruh ke sini, disuruh kemana aja jalan kaki. Gak ada angkot dulu. Jalan kaki, tidak mengeluh. Nah, kita baru jalan sedikit aja, aduh jauh. Kenyataan. Berarti cinta kasihmu itu tergantung jarak. Betul nggak? Sedangkan ada lagu-lagu kan? Apa jarak kita itu sejauh apa? Sejauh doa. Tapi kita yang bikin jarak, aduh jauh capek. Ya. Saya mau ucap syukur ada anak-anak Tuhan, ngapain ibadah jauh-jauh, di sini juga ada gereja. Gereja ya gereja, tetapi yang dipanggil nama ilah lain. Yang disembah ilah lain, itu bukan yang berasal dari Bapa Yahweh dan orang seperti itu. Jangan harap bisa diangkat ke sorga. Sorgamu mana? Oh sorga yang macam-macam. Kan banyak kan, orang-orang Nasrani juga ke sorga yang mana, bingung dia. Sorga yang mana? Sorga yang di Wahyu 19. Sorga yang di Wahyu 19 itu siapa yang disembah? Bukan nama A, bukan nama Y. Yang disembah itu Yahweh. Artinya yang punya sorga di Wahyu 19 itu Yahweh. Kalau kau sembah yang lain, jangan harap masuk ke seperti apa yang ditulis dalam Wahyu 19. Gak bisa, jangan mimpi. Karena Tuhan setia kepada firman-Nya. Nah, kita diajar oleh Tuhan. Kita diajar, ayo mari. Ya. Diajar untuk setia kepada setiap firman. Ada orang bilang firmannya susah untuk saya bikin. Kan ada tertulis firman Tuhan itu tidak sukar. Yang bikin sukar itu hati kita. Hati kita tidak bisa menerima firman yang berasal dari Tuhan. Padahal ada tertulis firman itu bagaikan api, bagaikan palu godam. Ya. Daging-daging kita dibakar oleh firman. Hati yang keras dihancurkan pakai palu godam.
Nah, kita belajar, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Bapa Yahweh. Ya. Dia sanggup merubah saudara dan saya apabila kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kau baca firman terus aduh kok gini, ngomong sama Bapak ya, Roh Kudus tolong saya. Mampukan saya bukan hanya baca aja, mampukan saya untuk melakukannya sesuai kehendak-Mu. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Ya. Tidak bisa menjadi satu ukuran bahwa oh saya rajin ibadah. Jangan kira orang rajin ibadah itu masuk sorga. Nggak ada ayatnya ya. Nggak ada ayatnya. Ya. Memang ibadah itu perintah Tuhan. Tetapi bukan jaminan orang yang beribadah itu pasti masuk sorga. Bukan jaminan. Karena ada orang yang ibadah ya hanya ya daripada dilihat tetangga, ditanya tetangga kan kok nggak gereja. Katanya orang Nasrani kok nggak gereja. Ya. Supaya kelihatan, oh atau apalagi anak-anak muda kan, wah ini ada cewek cantik, ada cowok ganteng. Datanglah ke sana, siapa tahu ini jodohku. Jadi tujuannya bukan cari Tuhan, tetapi cari sesuatu yang sesuai dengan hatinya. Kenyataan begitu kan. Artinya ya mungkin dulu kita seperti itu. Tapi ya itulah, kita dirubah oleh Tuhan. Supaya kita datang memang untuk mencari Tuhan. Karena ibadah itu perintah Tuhan. Karena itu kalau kita sudah masuk ke tempat ibadah, oh tenangkan diri, kita datang dalam hadirat berbicara sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, inilah anakmu, datang ke rumahmu. Saya merindukan ada sesuatu firman yang dapat memberkati hidup. Ya, jangan nanti aduh firmannya kok kayak gini sih, saya tersinggung. Saya berkali-kali firman itu tidak menyinggung ya, tapi ditusuk. Kan ada tertulis kan, firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa, roh. Ya, berbicara juga sumsum dan sendi-sendi, berbicara tubuh. Jadi dia membersihkan firman itu, membersihkan tubuh, roh dan jiwa kita. Supaya benar-benar murni sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara akan melihat, kita akan melihat ketika kita beribadah kepada Dia, Tuhan melihat ini anakku. Tuhan punya cara untuk membela anak-anaknya. Setiap kita punya masalah. Selama kita masih hidup di muka bumi, masalah itu masih ada. Tetapi jangan membesarkan masalah. Besarkan Tuhan. Karena ada tertulis dalam segala sesuatu, mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur sesuai perintahnya, maka Tuhan buka jalan. Karena ada tertulis pencobaan-pencobaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan saya percaya ketika kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Tapi ada tertulis, ketika saya mengucap syukur, Tuhan mencelikan mata dan hati saya sehingga saya melihat jalan yang sesungguhnya sudah Tuhan buat. Jalan keluar sehingga semua permasalahan dapat saya selesaikan karena Engkau. Nah, kita semua harus berlandaskan firman. Kan firman Tuhan jelas, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10. Jadi semuanya harus saudara imani, kita harus imani. Ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Elohim itu setia, dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Imani ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada tertulis, doakan seperti ini. Itu tidak akan pernah melampaui kekuatan saya. Bahkan bersama cobaan itu, dia akan membuat jalan keluar.
Jadi ketika pencobaan datang dan kita katakan, Tuhan terima kasih atas apa yang kau izinkan terjadi, tetapi saya percaya itu tidak akan, kata firman-Mu, melebihi kekuatan saya. Dan ketika saya mengucap syukur, ada tertulis, engkau sudah buka jalan. Tuhan setia bukan sama manusia. Tuhan setia kepada firman-Nya. Tanamkan ini baik-baik. Karena itu kalau kita berdoa, landaskan dengan firman. Landaskan dengan firman. Tuhan ada tertulis dalam 1 Korintus 10. Begini. Ngomong sama Tuhan. Bukan kita mau ingatkan Tuhan, tidak. Tetapi kita menyatakan ada tertulis engkau setia kepada firman-Mu. Jangan kira bahwa Tuhan setia kepada manusia. Tidak. Tuhan tidak setia sama manusia. Karena manusia itu tidak bisa dipercaya. Contoh paling gampang Musa atau Moshe. Ya. Orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Berdosa sekali, out. Tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita belajar dari semua itu. Apa yang dicontohkan kalau saudara baca 1 Korintus 10 ini. Semua itu ditulis sebagai pelajaran bagi saudara dan saya. Supaya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah itu kan terserah kita. Saudara dan saya diberikan kebebasan. Tetapi saya percaya ketika semua firman yang saudara dan saya dengar dan kita baca, kita tanam dalam hati kita. Akan sering kali kita nyanyikan, firman-Mu yang kutanam dalam hatiku. Ya, dalam Mazmur 119 ayat 10-11. Firman itu kutanam supaya dia berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita belajar untuk mempraktekkan apa yang tertulis. Karena apa yang tertulis itulah yang akan dilakukan Tuhan. Dengan kita belajar mempraktekkannya, cepat atau lambat, benih-benih lalang yang tanpa kita sadari telah diterima oleh hati ini. Karena hati ini kan terbuka. Sehingga apa yang ditangkap oleh indera ini bisa membuat benih-benih lalang itu tertanam dalam hati. Sama seperti Hawa kan. Dia lihat buah ini, aduh enak ini. Kemudian timbul keinginan untuk memetik. Nah, saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ketika firman itu saudara terima, kita terima, maka semua benih-benih lalang itu satu persatu dicabut oleh firman Tuhan. Karena firman itulah yang membersihkan kita. Firman itulah yang menyucikan kita. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Haleluya. Apa yang tertulis ya saudara imani ya. Jangan hanya cuma dengar-dengar aja. Dengar selalu aja. Kamu memang sudah bersih. Kenapa bersih? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau saudara perhatikan doa-doa pembukaan. Firman itu membersihkan kita. Firman itu memurnikan kita. Firman itu menyucikan kita. Firman itu menguduskan kita. Firman itu menyempurnakan kita. Firman itu yang menyelamatkan kita. Firman itu siapa? Ya Yeshua HaMashiach. Karena itu saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Dengan iman kita percaya. Ketika firman kita terima dengan hati yang penuh lemah lembut. Ketika terang itu kita taruh dalam hati kita. Maka kegelapan yang selama ini mencoba menguasai hati kita. Di mana ada terang, gelap, hilang lenyap. Tanpa sadar pokoknya kita terima, dia langsung lenyap.
Karena terang tidak mungkin bersatu dengan kegelapan. Karena itu ketika terima firman itu, maka dia langsung membersihkan. Tetapi ingat, di sini kau bersih, begitu keluar dari gedung, campur lagi dengan berbagai macam apa yang kita tangkap dengan indera. Karena itu minta darah Yesua membungkus saya. Karena itu daging lemah. Karena kalau kita tangkap, aduh, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit takut. Ada anjing, oh takut, ya. Kenyataan kan. Padahal kau sudah dikasih kuasa. Bilang samanya, diam, aku anak Bapa Yahweh. Bukan keluarga kita, tapi engkau sudah diberi kuasa. Kamar gelap sedikit, aduh takut, ada setan, lah. Paling senang setan dengar ini. Oh, dia takut sama aku. Tuhan sedih kalau seperti itu. Berarti apa yang kau terima selama ini ternyata tidak berakar, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Sehingga engkau tidak berubah. Ingat ya, kita beribadah supaya kita berubah. Kita berubah kenapa? Karena kita dengar firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus supaya benar-benar kita mampu melakukannya. Karena hati ini licik, kan firman Tuhan jelas. Hati ini licik. Tetapi Daud berkata dalam Mazmur 139. Kita lihat ya Mazmur 139 ayat ke 23. 23-24. Selidikilah aku ya Elohim, kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku. Bimbinglah aku di jalan yang kekal. Ini iman seorang Daud. Ingat, Daud itu pendosa ya. Pendosa dia. Saya katakan dia pendosa, istri orang dia sikat. Itu kan dosa. Kalau dia bunuh ratusan atau puluhan ribu musuh, saya tidak menganggapnya dosa. Karena itu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan, bunuh musuh-musuh itu. Habiskan semua. Terus bisa aja orang berpikir, mungkin saudara di sini ada jemaat, ada orang yang dengar, enak aja tuh gembala ngomong bunuh orang gak berdosa. Itu perang. Pertama karena perang. Kedua, orang yang tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, dalam pandangan Bapa Yahweh itu sama dengan binatang. Ya. Yang diciptakan untuk apa? Hanya untuk dibinasakan. Kita lihat 2 Petrus pasal 2 ayat 12. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal, yang dilahirkan sebagai tangkapan dan rampak tupasan, yang di dalam mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Dalam terjemahan lain, mereka diciptakan, dilahirkan untuk dibinasakan. Saudara harus merubah pikiran kalau ada orang-orang di luar sana. Tuhanmu jahat, kok semua orang dibunuh. Itu kan saudara, banyak orang Nasrani juga gak ngerti. Banyak orang Nasrani gak ngerti, bahkan berani ikut-ikut seperti orang di luar sana. Oh, Tuhanmu jahat, itu orang dibunuhin semua. Kita harus bisa jawab dengan firman, bukan asal jawab. Seperti yang pernah saya katakan, ketika zaman Nuh ditafsirkan, pada zaman itu manusia sudah ada sekitar lebih dari 5 miliar. 5 miliar manusia pada zaman Nuh. Semua dibinasakan oleh Tuhan kecuali 8 orang. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Kenapa? Karena ternyata 8 orang ini, Nuh dan keluarganya, dia menyembah Yahweh.
Dan hal yang sama akan terjadi pada akhir zaman. Karena Yeshua berkata, lihat akhir zaman seperti zaman Nuh. Kalau zaman Nuh manusia dibinasakan karena tidak menyembah Bapa Yahweh. Pada akhir zaman engkau tidak menyembah Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach engkau pun akan dibinasakan. Dan biar orang-orang Nasrani di luar sana juga dengar. Bahkan orang-orang kepercayaan-kepercayaan lain dengar. Supaya mereka tahu apa penyebabnya. Jangan hanya asal bilang Tuhanmu jahat. Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia. Kalau kita tidak menyembah Dia, Dia binasakan, itu hak Dia karena Dia yang menciptakan. Nah, kita harus punya sesuatu, bukan asal ngomong. Banyak orang Nasrani juga bingung ketika dikatakan Tuhanmu jahat kok orang dibunuh. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Padahal jawabannya ada tertulis. Itulah kalau kita mau Tuhan menyelidiki hatiku. Ketika orang bertanya, engkau bisa jawab dengan firman. Jangan jawab dengan pikiranmu. Kau jawab dengan pikiranmu, engkau dipermalukan. Tetapi ketika kita jawab dengan firman, firman itu yang akan membela dirinya, bukan kita. Kita tidak bisa membela Tuhan dan Dia tidak perlu pembela. Tetapi kita berkewajiban menyatakan kebenaran dan Dia yang akan bekerja untuk menyatakan kebenarannya sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, kita memperoleh kasih karunia. Karena tidak semua orang Nasrani bisa percaya menerima Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan kita bisa menerima ini. Mari kita maju bersama-sama. Biarkan Dia menyelidiki hati kita. Undang Dia. Ya, kalau nanti kita melayani beberapa orang yang siap. Ingat semua dosa-dosa yang kau buat sejak engkau sudah kenal dosa. Kau minta ampun sama Tuhan sebagaimana tabernakel ini. Ini kan dia tiru kan si Mose dikatakan oleh bapaknya. Lihat ini. Bikin seperti ini. Inilah yang ada di sorga. Tata ibadah di sorga seperti itu. Karena itu engkau harus meminta ampun kepada Bapa Yahweh. Minta ampun. Nah, di tempat ini mungkin agak beda. Di tempat-tempat lain kan, oh tulis apa aja dosamu. Buat apa saya tahu dosamu? Saya nggak mau seperti itu ya. Buat apa kau tulis mungkin berjilid-jilid dosamu, terus buat apa? Nanti kalau orang lain lihat, waduh ternyata dia begini, hanya mempermalukan orang itu. Buat apa? Dosa itu saya nggak bisa ampuni. Engkau minta ampun sama Tuhan, kau bicara langsung sama Tuhan. Dan ketika engkau mengaku 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia setia dan adil, Dia akan hapus. Walaupun ada kepercayaan, oh kita harus tulis. Nanti dirobek-robek, dibakar. Lah, kau nggak percaya darah Yeshua. Nggak perlu lagi kau tulis, nggak perlu kau robek. Itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Karena ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu ya. Tulis, nanti hari-hari tentu udah ditulis dirobek-robek. Buat apa darah Yeshua? Jangan tambah, jangan kurang. Darah Yeshua sudah hapus. Jangan lagi kau tulis, engkau bikin ingat-ingat lagi dosa yang sudah dihapus. Apalagi dirobek nanti dibakar. Buat apa? Kadang-kadang ya itu kan kepercayaan-kepercayaan yang lucu. Kalau saya lihat lucu. Katanya percaya Yeshua, tapi ditulis, kemudian dirobek-robek, kemudian dibakar. Buat apa? Engkau menghina darah Yeshua. Ya ini belak-belakan karena banyak kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Nah kita sebagai umat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Nanti kalau nanti saya melayani, saudara ayo berdoa minta ampun dosamu. Doa dalam hati. Saya nggak perlu dengar, orang lain nggak perlu dengar. Saya nggak mau mempermalukan kau. Nanti orang lain dengar, oh ternyata dia begini-begini. Karena banyak orang walaupun ibadah mulutnya kayak ember kesana kemari. Mempermalukan orang lain. Buat apa?
Setelah kau minta ampun dosa, baru sebagian Wahyu pasal 3, buka hatimu. Undang Yeshua. Bertakhtalah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku, jadi Bapakku, jadi Rajaku. Dan semua kita ya, setiap saat kita bertuhan, masuklah dalam hatiku. Oh, kok minta Tuhan berkali-kali? Oh, berkali-kali kau dosa. Kan jelas. Betul nggak? Ya. Oh, kita harus minta terus Tuhan datang. Loh, ketika engkau berdosa, otomatis dosa bagi Tuhan adalah satu pelanggaran akan firman. Engkau berbuat dosa, otomatis kita lihat ya di dalam kitab Keluaran 23 ayat ke 20-21. Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Berjaga-jagalah di hadapannya, dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dia. Kalau saudara baca seterusnya, malaikat Tuhan dia utus, karena engkau adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Dan berdasarkan Lukas pasal 16, kalau nanti kita pergi, malaikat ini akan membawa kita ke Bapa Yahweh. Kalau saudara baca tentang Lazarus itu kan, malaikat yang bawa. Tapi kalau engkau mengecewakan dia, mengecewakan Roh Kudus, otomatis dia pergi. Karena itu ya undang setiap, Tuhan tolong, memang saya berdosa, Tuhan bertata dalam hatiku, aku tidak mau ada benih lain dalam hatiku, aku mau engkau yang tinggal bertakhta dalam hatiku. Ketika kita mau terus menerus memohon Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Kan dikatakan oleh firman Tuhan, apakah jalanku masih bengkok? Jangan kelihatannya lurus, tapi pelan-pelan bengkok. Saudara harus sangat berhati-hati. Ya, saya berulang kali katakan, banyak sekarang pengajar-pengajar, kalau engkau tidak hati-hati, pelan tapi pasti dibawa kepada penyelewengan demi penyelewengan. Karena tidak berjalan sesuai dengan alurnya Tuhan. Saya hanya bisa berbicara seperti ini. Tapi seperti Ibrani pasal 2 tadi, hati-hati apa yang kau dengar. Kau salah dengar, keseret. Karena jelas dikatakan, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dimunculkan pada akhir zaman. Dari mana kita tahu palsu? Sudah menyeleweng firman. Tetapi apabila saudara dan saya tetap berdiri teguh dalam firman Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus, tidak akan mungkin kita bisa digoyahkan. Bahkan kita semakin diteguhkan dengan melihat, oh ini orang jemaatnya luar biasa banyak, tetapi kok firmannya kayak gini ya. Saudara bisa melihat itu. Saya pernah mendengar khotbah seorang pengkhotbah, boleh dikatakan luar biasa, international preacher ya, dari Amerika. Suatu saat saya dengar dia khotbah di TV. Saya dengar itu langsung, loh ini kok nggak sesuai dengan firman. Ya. Dan karena tidak sesuai, ya saya sih dengan otomatis ya. Karena roh Bapa Yahweh ada di dalam kita, maka dia akan mengingatkan kita apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Ya. Karena dia bilang, oh Roh Kudus itu bisa bicara apa aja. Oh nggak bisa. Kita lihat ya. Satu ayat terakhir ini, Yohanes pasal 16. Kita baca ayat 12-13. Yohanes 16 ayat 12-13. Aku masih mempunyai banyak hal untuk mengatakan kepadamu, tetapi
kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Namun, bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ayat ini. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah didengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini yang apa yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi. Roh Kudus bisa bicara enak aja bertentangan dengan ini. Walaupun dia pemberita internasional ya. Tapi roh dalam hatiku dia salah. Dan memang setelah setahun 2 tahun saya dengar dia cerai sama istrinya. Karena kesombongan. Ya, walaupun luar biasa, jemaatnya luar biasa. Tetapi hati-hati, semakin luar biasa engkau salah pijak, hancur. Ya. Kau dan saya sebagai anak-anak Tuhan sudah memperoleh kasih karunia. Kalau kita tidak hati-hati membaca dan mengerti firman Tuhan, hati-hati. Karena setan memberi banyak jebakan-jebakan. Kalau kita tidak hati-hati, habis. Ya. Tapi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita melihat, oh ada jebakan-jebakan ini, maka kita akan dapat lewat dengan aman. Ada seorang saudara, seorang kapten kapal laut ya. Dia kebetulan dapat tugas di daerah Timur Tengah sana. Dia lama di sana. Dia cerita. Dia kalau seringkali jalan sana, tapi dia sudah diberitahu di sini ada ranjau, di sini ada ranjau, ranjau-ranjau laut banyak sekali. Karena dia bergaul dengan orang yang dia tahu, dia jalannya aman aja. Banyak ranjau tapi dia bisa lewati. Demikian juga saudara dan saya, apabila kita hidup bergaul dengan firman, dengan Ruach HaKodes, itu ranjau-ranjau akan terlihat sehingga kita tidak akan salah menginjak, salah melangkah, sehingga kita tidak akan binasa. Ya, keputusan ada dalam hati kita masing-masing. Kalau engkau dan saya berketetapan Tuhan, inilah aku, selidikilah hatiku, seperti pemazmur Daud. Ketika kita dengan hati yang pasrah, karena kita kan nggak tahu, sejujurnya kita harus kita nggak tahu. Apakah kita ini sudah benar? Oh tadi saya udah minta ampun dosa, baru minta ampun dosa, habis itu kebohong kan? Betul nggak? Baru minta ampun dosa, habis itu ada orang yang datang ini ngomongnya udah lain, berdosa lagi. Karena itu kita ambil satu prinsip, Tuhan selidiki hatiku. Tolong aku agar aku benar-benar hidup berjalan dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Aku boleh tiba di rumah-Mu. Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 23 ayat 20. Ngomong seperti itu. Keluaran 23 ayat 20. Oh engkau mengirim malaikat surga untuk membawa aku ke tempat tujuan. Dan roh-Mu tinggal di dalam hatiku untuk berbicara mengingatkan aku. Agar aku benar-benar hidup sebagai pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar firman. Saya hanya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa menghimbau. Tetapi keputusan ada di dalam tangan kita masing-masing. Saya percaya maju dan jangan pernah mundur. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri.